Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga, sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua opsi sebagai hambanya. Yang pertama adalah inna hadainahu sabila imma syakira. Apakah kita ingin tampil menjadi manusia-manusia yang syakira, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin tampil menjadi manusia-manusia wa imma kafuro, ingin tampil menjadi manusia-manusia yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tiada satu pun manusia yang ingin tampil menjadi manusia-manusia yang kufur terhadapnya. Dan alhamdulillah, kita semua pemirsa Tira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang tentu pasti ingin tampil menjadi manusia-manusia yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, contoh bagi setiap umat manusia. Pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya bacakan dalam awal muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan mengatakan ya ayyuha, wahai, sebuah sapaan, sebuah panggilan yang sangat indah didengar. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tunggu sebuah pertanyaan, ada apa dengan orang-orang beriman? Lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, untuk berpuasa dan hadir di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan gelar ketakwaan. Pertanyaannya adalah, betulkah kita ini selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang-orang beriman? Siapakah orang-orang beriman itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang beriman ketika mendengarkan daripada nama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan azan dikumandangkan, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila melihat atau mendengar Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat berserah diri. Pertanyaannya adalah, betulkah kita orang-orang beriman sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, marilah kita mengevaluasi diri kita untuk tetap menjadi orang-orang yang beriman. Pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan dapatkan sebuah karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa karunia itu? Waktu, kesempatan, peluang. Kenapa? Waktu merupakan sebuah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena betapapun banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jumlah maupun aneka ragamnya, namun pada saat yang bersamaan
kita tidak lagi diberi waktu, kesempatan, umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita miliki saat itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, betapapun sedikitnya karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang sedikit, kendaraan hanya satu, atau mungkin tidak ada. Tetapi pada saat yang bersamaan kita masih diberi waktu, kesempatan, peluang, umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang belum kita raih sekalipun itu berpeluang besar untuk kita mendapatkannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam sebuah majelis. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau, "Ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung, yang paling mulia di dunia ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tola umuruhu." Siapa yang paling panjang umurnya? Setelah itu kemudian para sahabat bertanya kembali. Namun pertanyaannya dibalik. Ya Rasulullah, ayun nasi syarri. Siapakah manusia yang paling celaka, yang paling terhina di dunia ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, man tola umuruhu. Siapa yang paling panjang umurnya? Sepintas para sahabat kebingungan. Masa iya pertanyaan yang begitu berbeda, jawabannya kok hampir sama, bahkan sama. Namun sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan jawaban tambahan. Kalau pertanyaan pertama, Rasulullah SAW mengatakan man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya, banyak amal kebaikannya, rajin membaca Al-Quran, sholat tahajud, infak, zakat, sedekah, maka dialah orang yang paling beruntung. Panjang umurnya, banyak amal kebaikannya. Kemudian pertanyaan kedua, Rasulullah SAW menambahkan, man tola umuruhu wasa'a amaluhu. Siapa yang panjang umurnya, tidak ada amal kebaikannya, maka dialah orang yang celaka dan yang terhina di dunia ini. Maksudnya adalah baik buruknya, untung ruginya, celaka terhormatnya seseorang itu dapat dilihat bagaimana cara dia mengefisienkan waktu, kesempatan, peluang, umur yang diberikan kepada kita selaku hambanya. Pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karenanya manusia itu dibagi dalam 3 bagian untuk mencapai sebuah kesuksesan atau mendapatkan sebuah kegagalan. Yang pertama adalah man kana yaumuhu khairum min amsi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang paling beruntung dan paling mulia. Kemudian yang kedua, man kana yaumuhu ka amsi. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dialah orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah man kana yaumuhu syarru min amsi. Siapa yang lebih buruk hari ini dibandingkan hari kemarin, maka dialah orang yang paling celaka dan terhina di dunia ini. Yang pertama tadi, man kana yaumuhu khairum min amsi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kalaulah kemudian Ramadan tahun kemarin dia belum sempat menyelesaikan puasanya, tahun ini dia dapat menyelesaikan puasanya. Kalaulah bulan Ramadan tahun kemarin dia belum sempat mengkhatamkan Al-Quran, tahun ini dia dapat mengkhatamkan Al-Quran. Kalaulah Ramadan tahun kemarin dia belum sempat sholat tahajud di tengah malam, tahun ini dia dapat laksanakan, maka dialah orang-orang yang paling beruntung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, man kana yaumuhu ka amsi. Siapa yang hari ini sama dengan hari-hari kemarin, Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun kemarin. Bacaannya, ibadahnya, kalau tahun kemarin dia sempat mengkhatamkan 1 kali Al-Quran,
Tahun ini juga satu kali, tidak ada perubahan sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Dia dikategorikan sebagai manusia-manusia yang merugi, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian golongan yang terakhir adalah mangkana yaumuhu syarrun min amsi. Barang siapa hari ini itu lebih buruk daripada hari-hari kemarin. Barang siapa Ramadan tahun ini itu lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalaulah tahun kemarin dia masih sempat sholat tahajud, baca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran 1-2 kali. Tetapi tahun ini dia tidak dapat laksanakan dengan kesibukan yang dia miliki. Dia tidak lagi bangun sholat tengah malam. Maka dia pun termasuk orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mari mengevaluasi diri kita masing-masing. Di mana posisi kita saat ini? Apakah betul kita berada pada golongan orang-orang yang pertama tadi? Orang-orang yang hari ini lebih baik, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin? Atau kita berada pada golongan orang-orang yang kedua? Ramadan tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun kemarin. Atau kita berada pada golongan ketiga, na'udzubillah. Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan tahun kemarin. Pemirsa jamaah Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya memberikan sebuah analogi bahwasanya perlombaan di bulan suci Ramadan diibaratkan seperti seorang lagi berlomba lari. Ada beberapa tipe ketika dia ingin berlomba lari. Peserta pertama, dia juga ikut berlomba lari. Dan dia mendapatkan sebuah juara karena memiliki tekad niat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, dia juga ikut berlomba lari. Tetapi setelah diselidiki, dia tidak maju-maju. Dia hanya sekedar lari di tempat. Maka itulah orang yang merugi. Dan yang ketiga, dia juga ikut lari. Bahkan lebih kencang lari yang dia miliki. Tetapi setelah diselidiki, dia bukan lari ke depan, juga tidak lari di tempat. Justru lari ke belakang, maka semakin jauhlah garis finish. Dan garis finish yang kita inginkan di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa meraih begitu banyak daripada keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita terhindar daripada golongan-golongan orang yang celaka, merugi, dan terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanyalah milik Allah. Kesalahan milik saya pribadi selaku makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.